Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, pada siang hari ini kita kembali bertemu di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, at-tafaqquh fi din, mengkaji agama Allah Jalla wa Ala dengan mempelajari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nazar bin Kunanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa Adnan min waladi Nabi Ismail alaihi salam, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju syurga. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian kita kitab Bulughul Maram, ingin saya sampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan alangkah baiknya kalau ingin ditanyakan melalui tulisan, ya, agar majelis kita lebih tenang dan mungkin lebih mudah, ya, atau lebih indah, ya. Baik, demikian juga bagi jamaah wanita di belakang, jika ada pertanyaan saya persilahkan dengan tulisan. Baik, pada pertemuan yang lalu telah saya sebutkan biografi singkat daripada biografi penulis kitab ini. Siapa penulisnya? Ibn Hajar Al-Asqalani. Siapa namanya? Ahmad. Naam. Beliau lahir tahun 773, ya. Meninggal pada tahun 800 berapa? 52 Hijriah. Berarti berapa umur beliau ketika beliau meninggal? Lahir 774, meninggal 852. Berapa umurnya berarti? 852 dikurangi 774. 40 atau 80? Ada dua mazhab nih. 88. Masya Allah, jurusan matematika, ya. 88 tahun. Yakin? 78. Turun lagi. 78 tahun. Hitungan saudara kita Syawal. Baik. Barakallahu fiik. Ya, ini Al-Imam Ibn Hajar, dan juga telah saya sebutkan di sana beberapa pendahuluan, beberapa poin penting sebagai pendahuluan kitab ini. Juga telah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu ucapan Imam Syafi'i yang menerangkan kepada kita bahwa seseorang tidak akan mungkin memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 perkara. Juga telah saya sebutkan di sana beberapa alasan kenapa kita memilih mengkaji kitab Bulughul Maram ini dengan pembahasan Kitabul Jami' yang membahas masalah akhlak dan adab. Silahkan dibuka kembali catatan tersebut jika tercatat, dan membuka rekaman kembali jika direkam.
Jika tidak, ya menunjukkan ya kurang lebih kayak Imam Bukhari kecerdasannya, masya Allah. Amin. Baik. Hari ini kita akan memasuki pembahasan al-adab. Adab, ya, yang dimaksud dengan adab maksudnya adalah budi pekerti yang baik. Ini bagian dari pembahasan akhlak. Akhlak tentunya terbagi menjadi dua secara garis umum. Ya, secara global akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak kepada Allah Jalla wa Ala. Akhlak kepada Allah adalah dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Tentunya perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Larangan Allah yang paling keras dan yang paling besar adalah syirik. Maka seorang tidak dikatakan berakhlak kalau dia belum mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua adalah akhlak kepada hamba-hamba Allah. Akhlak kepada hamba Allah, kata Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama di masa tabi'in, dalam riwayat Tirmidzi dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, kata beliau, akhlak yang mulia itu badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Suka memberi kepada manusia. Kalimat memberi itu mencakup yang diberikan itu apakah berupa sesuatu yang terlihat seperti uang, suatu benda, ataukah sesuatu yang manfaatnya maknawiyah, yang tak terlihat, yang tidak terlihat oleh panca indera kita, seperti manfaat ilmu agama. Wa kafful adha, menahan gangguan, artinya tidak mengganggu orang lain. Wa talaqatul wajh, dan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan seorang muslim maupun non muslim. Asy-Syaikh Utsaimin menambah satu lagi, was-sabru 'alal adha, bersabar atas gangguan. Jika 4 perkara ini telah terkumpul pada seseorang, maka sungguh dia telah memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Bazlun nada, suka memberi kepada orang lain, memberi sesuatu yang bermanfaat buat dunia atau ke akhirat. Wa kaful adha, tidak mengganggu orang lain dengan segala bentuk gangguan. Wa talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri, murah senyum. Nabi SAW bersabda, inna tabassumaka ala wajhi akhika sadaqah. Senyumnya engkau, senyumanmu di hadapan wajah saudaramu merupakan sedekah. Ya, jadi jangan bingung kalau ada orang jumpa sama kita senyum. Jangan kita anggap aneh. Siapa itu? Kenapa? Aneh. Saya enggak kenal sama dia, tiba-tiba senyum sama saya. Dia senyum karena kita muslim. Dia senyum karena ingin bersedekah. Ini menerangkan kepada kita juga bahwa terkadang seorang itu suka sensitif kalau dia tidak punya ilmu agama. Orang senyum aja dia sensitif. Kenapa ini orang? Ya, aneh banget. Saya nggak pernah kenal dia. Ya, saya cari-cari dia, riwayat biografi dia, kayaknya nggak pernah ketemu. Tapi setiap jumpa sama saya di kampus, dia selalu senyum. Aneh ini orang. Anda yang aneh. Ya, ini menerangkan kepada kita bahwa di antara sumber buruk sangka, sumber sensitif adalah tidak paham ilmu agama. Kalau dia paham ilmu agama, ketika melihat ada orang yang senyum, dia ingat hadis tadi, mungkin dia ingin bersedekah. Ya kan? Dia juga langsung ingat hadis Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Jangan engkau remehkan sebuah kebaikan sekecil apapun dia, walaupun hanya sekedar senyum ketika bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Contohnya lagi yang sering terkadang seorang itu sensitif atau menganggap sesuatu itu aneh ketika ada orang yang tidak ia kenal lantas memberi salam kepada dia. Itu mulai dia bingung, siapa tadi ya? Kayaknya nggak pernah jumpa, nggak pernah kenal, tapi kasih salam ke saya. Jumpa di mana ya? Bukan masalah jumpa tidak jumpanya, karena Anda seorang muslim, makanya orang tersebut memberikan salam. Dan Nabi menyatakan wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Merupakan ciri muslim yang baik, dia memberikan salam kepada seorang muslim yang ia kenal maupun yang tidak ia kenal. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu.
Ini juga menerangkan kepada kita, karena jauhnya kita dari pemahaman agama yang benar membuat seorang itu terkadang mudah berburuk sangka dan terlalu sensitif serta aneh. Kan aneh kan? Dia menganggap orang salam ke dia karena orang tersebut tidak dia kenal, dia anggap aneh. Bahkan mungkin seharian dia pikir-pikir, gimana pernah kenal sama orang ini, kok setiap jumpa senyum, kok setiap jumpa salam. Ya. Tapi kalau dia paham ilmu agama tadi, langsung mengingat hadis-hadis Nabi tadi. Yang keempat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, was-sabru 'alal adza, bersabar atas setiap gangguan. Ini menunjukkan kepada kita indahnya Islam. Dari satu sisi, kita dituntut suka berbagi kepada orang lain. Kita dituntut untuk menahan gangguan kepada orang lain. Kita dituntut untuk ramah, santun, murah, senyum kepada orang lain. Tapi di sisi lain, jika ada orang lain tidak menunaikan 3 hal tersebut kepada kita, kita dituntut as-sabru 'alal adza, agar senantiasa bersabar atas kekurangan dan gangguan orang lain. Jadi jangan kita sekedar kita pahami akhlak mulia itu kita saja yang melakukan 3 perkara ke orang lain, atau orang lain melakukan 3 perkara tersebut kepada kita. Ingat, masih ada yang keempat, bersabar atas setiap gangguan. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Demikianlah kami menjadikan sebagian kalian itu ujian terhadap sebagian yang lain. Apalagi terkadang punya teman kayak badui dikit dia. Kalau enggak gangguin orang lain, kalau enggak ngebully temannya, enggak senang hidupnya. Ya, betul enggak? Pasti ini yang jomblo-jomblo selalu jadi bahan bully. Kalau bergaul sama orang dah berkeluarga, ya kan? Ya sabar saja. Pintu pahala. Baik. Atasbirun, apakah kalian akan bersabar? Karena memang ada orang seperti Arab, seperti badui dia. Nabi pernah ditarik lehernya, ridaknya oleh sahabatnya yang badui. Nabi pula di dalam kepulangan beliau dari sebuah peperangan, tali kuda beliau atau ontanya ditarik sampai Nabi mau jatuh. Udah begitu, dia minta lagi jatah ghanimah. Ya, Nabi juga pernah ditarik ridaknya sampai ke cekek, sampai kata Anas bin Malik, setelah itu saya melihat masih ada bekas di leher Nabi. Sudah begitu, dia minta lagi jatah saya mana dari harta rampasan perang. Udah ditarik ita ila kepeng lagi baru ngeron. Ditarik baja ita kok tiba. Nabi rukuk hantapak laju. Ya kan? Itu kalau orang enggak punya sifat sabar. Tapi Nabi SAW tetap senyum dan tidak membalas. Kenapa? Karena memahami siapa yang berbicara dan bertingkah tersebut dengan beliau, serta anjuran Islam untuk bersabar. Naam. Alhamdulillah, turun rahmat. Apa doa hujan? Allahumma shayban nafi'an. Dan turunnya hujan sebutkan oleh para ulama salah satu dari waktu mustajab. Banyak-banyaklah berdoa agar saudara-saudara jomblo kita cepat dianugerahkan istri soleha oleh Allah. Baik, Allahumma amin. Paling cepat aminnya ya. Ini doa yang paling disukai oleh kaum jomblo dan single. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu. Wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattaba'hu. Yang enggak mengaminkan tadi karena orang tuanya belum membolehkan dia nikah. Ya. Baik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Insyaallah kita usahakan setiap pertemuan kita store hadis ya, agar lebih hidup. Masya Allah, ya mahasiswa unsyah tapi ngafal hadis, luar biasa indahnya, ya kan? Dan Nabi SAW dalam banyak hadis mendoakan kebaikan terhadap orang-orang yang menghafal hadis beliau. Dan setiap kita membaca hadis beliau, tentunya kita akan berselawat kepada beliau. Nabi menyatakan siapa yang bersalawat kepada beliau sekali, sallallahu alaihi salawat, Allah akan membalas salawat tersebut sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata penulis, tapi ini enggak wajib, karena kalau dibilang wajib nanti tahun ke depannya, minggu depan tinggal admin grup sama panitia kajian nanti. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun.
hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemu dengannya, maka berikanlah salam untuknya, bacakan salam untuknya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Yang ketiga, jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat untuknya. Yang keempat, wa idza 'atasa fahamidallah fashammidhu. Yang keempat, jika dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Wa idza marida fa'idhu. Yang kelima, jika dia sakit maka jenguklah dia. Yang keenam, wa idza mata fattaba'hu. Jika dia telah meninggal maka iringilah, ikutilah jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 2162. Baik, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa metode kita dalam mengkaji kitab ini, kita akan mengkaji terlebih dahulu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut secara ringkas, kemudian memahami makna hadis secara global. Setelah itu kita menyebutkan beberapa faedah yang telah disebutkan oleh para ulama dari hadis tersebut. Sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama, bahwa hadis di atas datang dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau Islam dan hijrah ke Madinah di saat beliau berumur 28 tahun. Ketika beliau berumur 28 tahun, bersama beberapa kaumnya. Dalam perjalanannya, beliau asli dari Yaman, As-Sadusi, dari Yaman. Dalam perjalanan beliau pernah melantunkan sebuah syair. Perjalanan ke mana tadi? Hijrah ke Madinah. Ya. Beliau melantunkan sebuah syair yang berbunyi, Ya laylata min tuniha wa anaiha ala anha min daratil kufri najawt. Begitu jauhnya perjalanan ini dan begitu melelahkan. Hanya saja karena perjalanan ini demi menyelamatkan diri ini dari kekufuran, maka menjadi pendek, menjadi dekat, menjadi mudah. Demikian mereka para sahabat Nabi menghibur diri-diri mereka. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat untuk dilakukan itu menjadi ringan karena mengingat tujuan dan keutamaan di balik ibadah atau amalan tersebut. Ya, dari Yaman ke Madinah jalan kaki tentunya sangat jauh. Ya, naik pesawat saja dari bandara Sana'a itu kurang lebih 40 menit. Medan Banda Aceh lah. Ya, kurang lebih. Apalagi jalan kaki di masa itu. Walaupun menunggangi tunggangan hanyalah onta. Baik. Perjalanan yang tentunya melelahkan, perjalanan yang cukup panjang. Tapi kata beliau, karena ini perjalanan demi menyelamatkan diri ini dari kekufuran, menjadi ringan, menjadi dekat, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kenapa jamaah? Karena iman yang sudah melekat di dalam hati mereka, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta lingkungan yang baik, serta kebencian mereka terhadap kekufuran dan lingkungannya, membuat mereka mudah untuk berjalan di jalan Allahu Jalla wa'ala. Ya, mungkin ada baiknya agak kesini duduknya, agar teman-teman yang mungkin masbuk atau mau salat tahiyatul masjid bisa di samping. Baik. Kemudian di sini ada ucapan Abu Hurairah yang disebutkan oleh para ulama dalam biografi beliau. Beliau berkata, nasya'tu yatiman wa hajartu miskinan. Aku lahir dalam keadaan yatim dan aku hijrah dalam keadaan miskin. Masya Allah. Keyatiman dan kemiskinan dalam sepanjang sejarah
yang mencatat dan menceritakan kepada kita orang-orang terbaik dari umat ini, tokoh-tokoh kebaikan, itu bukanlah sesuatu yang menghalangi mereka untuk meraih kesuksesan agama mereka. Abu Hurairah lahir yatim, hijrah dalam keadaan miskin. Ya, sebagian kita lahir punya kedua orang tua, lahir dalam keadaan kaya, belajar dalam keadaan kaya, ya, dalam keadaan mewah, tapi we nama ho ceko. Ya, ilmu agama buta huruf. Fasilitas punya. Ya, kemudahan ada, tapi semangat yang tidak ada. Ya, semangat untuk belajar tidak ada. Jangan dikira ilmu agama ini, mengikuti sunnah ini sekedar penampilan. Tentunya ada penampilan-penampilan yang sifatnya wajib, ya kan? Seperti jenggot, ya. 4 mazhab sepakat wajib tentang jenggot dan hadisnya dia cukup jelas. Nanti akan kita bahas. Ya, tapi tidak sebatas itu. Itu salah satu dari hal yang tentunya perlu kita banggakan dan kita bersyukur kepada Allah. Tapi lebih dari itu, bagaimana kita mempelajari dan mengkaji ilmu agama ini agar kita memahaminya serta mampu mengamalkannya, dan yang lebih utama adalah ilmu akidah. Karena sekedar penampilan kalau kosong dari sisi ilmu agama, terkadang membuat kita bingung dan tercengang-cengang tatkala ada orang yang memiliki penampilan yang sama tetapi akidahnya berbeda, sehingga melahirkan aksi-aksi, sikap-sikap dan ya amalan atau ibadah yang berbeda padahal penampilan sama. Apa sebabnya jamaah? Karena ideologi yang berbeda. Ya. Dan ideologi kita nggak akan pernah sama kalau sumbernya berbeda. Kalau ingin ideologi kita sama, maka hendaknya sumber ideologi kita harus kalau kita ingin ideologi kita sama dan satu, maka hendaknya sumber ideologi kita harus sama dan harus satu. Dan tidak ada yang mampu mempersatukan ideologi manusia yang jumlahnya miliaran ini kecuali satu sumber saja, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi yang telah dipahami oleh mereka para ulama salaf. Ya. Kalau ini sumber ideologi kita dalam beragama, tentu kita tidak akan pernah berpecah belah, karena Islam ini adalah universal. Sekalipun terjadi perselisihan, maka dalam perselisihan yang masih dalam hal yang ditoleransikan di dalam Islam. Jelas kan? Dan tidak ada perselisihan yang ada toleransi di dalam Islam kalau itu masalah akidah. Nah, Abu Hurairah lahir yatim, hijrah dalam keadaan miskin. Kemiskinan dan keyatiman beliau tidak menghalangi beliau untuk berangkat mencari ilmu, mencari hidayah dan mempelajarinya di sisi Rasulullah SAW ke sebuah tempat yang sangat jauh dari negeri beliau, luar negeri. Yaman itu negeri sendiri, berpisah dari Madinah. Walaupun Yaman adalah sumber Arab, ya, yang namanya Arab itu cuma 3, ya, di saat itu. Madinah dan Hijaz. Ya, Hijaz itu Mekah dan sekitarnya, masuk Jeddah, Taif dan sekitarnya. Kemudian ya, Yaman. Karena sumber Arab itu dari 2 kabilah, Qahtan dan Adnan. Qahtan dan Adnan ini anak keturunan Nabi Ismail. Qahtan anak keturunannya itu di Yaman. Adnan anak keturunannya Mekah, Madinah. Dan Nabi kita berujung kepada Adnan yang saya bacakan tadi nasabnya, ya. Maka Hijaz, Madinah adalah sepupunya mereka siapa? Orang Yaman. Ini sumber Arab. Syam, Suriah itu bukan Arab, itu termasuk kaum barbar di masa itu. Barbar. Bahkan atau Jazair, Libya, kaum barbar. Syam di masa itu adalah pusat Nasrani. Mesir juga pusat Nasrani. Jelasnya? Iran, Persia, sampai hari ini dia Persia. Karena itu bahasanya bukan bahasa Arab. Setelah meluasnya negara Islam di masanya Umar dan setelah itu, maka sahabat-sahabat yang menaklukkan dan membuka daerah-daerah Islam sebagian mereka tidak lagi kembali ke Mekah, Madinah atau ke Yaman sampai beranak keturunan di situ, sehingga mulailah masyarakat setempat bernasab Arab. Ya. Jelas ya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi SAW yang wafat pada tahun
57 Hijriah. Dan beliau berumur 78 tahun. Dan beliau berumur 78 tahun. Beliau bersama Nabi SAW kurang lebih 3 tahun. Karena beliau Islam ketika beliau hijrah pada saat Khaybar. Khaybar ini ada yang menyebutkan akhir tahun 6 Hijriah. Ada pula yang menyebutkan awal tahun ke-7 Hijriah. Ya, di saat itu beliau berumur 28 tahun. Berarti beliau mulai menuntut ilmu agama umur berapa? 28 tahun. Nah, berarti antum-antum yang belum tamat S1 belum terlambat. Masih sangat muda. Dan pada pertemuan yang lalu telah saya sebutkan Ibnu Hazm, beliau mulai bertobat insaf belajar agama di umur 40 tahun. Fudail bin Iyad bertobat sebagai perampok di umur yang juga sudah tua. Tobat belajar sampai menjadi ulama. Enggak preman tobat jadi ustaz, enggak. Ya, tapi belajar sekian lama di Masjidil Haram. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Berikut ini beberapa keistimewaan dan keutamaan Abu Hurairah. Di antaranya beliau tinggal di Madinah sampai wafat. Dan ini sebuah kemuliaan orang bisa wafat di Madinah. Karena Nabi SAW menyebutkan man istata'an yamuta fil Madinah falyaf'al. Barang siapa yang mampu bertahan di Madinah sampai mati, hendaknya dia lakukan. Anjuran bertahan di Madinah sampai mati. Hadisnya cukup banyak ya dalam hal itu. Tapi jangan salah dipahami. Agar kita bunuh diri di Madinah, ini keliru. Nabi menganjurkan tinggal di Madinah sampai mati, bukan keutamaan orang yang mematikan dirinya di Madinah. Beda ya. Karena dulu pernah diceritakan oleh teman saya di Mekah, ada jamaah umrah tiba-tiba loncat dari sebuah hotel di Mekah dekat Masjidil Haram. Mungkin dia berharap mati dalam keadaan di tanah suci. Akhirnya malah terancam dengan hadis-hadis Nabi dengan api neraka orang yang mati bunuh diri. Di zamannya Nabi ada yang mati bunuh diri setelah jihad. Kemudian Nabi memvonis tempatnya neraka. Padahal baru saja melakukan jihad bersama Nabi. Dia mati bunuh diri karena tidak tahan luka yang luar biasa di tubuhnya. Ya, maka sungguh sangat aneh kalau sekedar sering dibully dan ditanya kapan kawin akhirnya bunuh diri. Enggak tahan tiap jumpa ditanya kapan nikah. Ya, ini ya lemah anak muda namanya. Taib. Dan Nabi SAW di dalam beberapa hadis yang sahih, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan keutamaan orang yang bisa meninggal di Madinah. Beliau bersabda, "La yasbir ala liwa'il Madinah wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu syafi'an yaumal qiyamah aw syahidan." Tidaklah ada orang yang tahan, yang bersabar, yang mampu bersabar di Madinah atas gangguan kesulitan yang ada di Madinah. Yang sudah jelas di antara kesulitan di Madinah apa jamaah? Apa kira-kira? Udaranya. Kalau musim panas bisa sampai 50 derajat Celcius. Kalau sekarang mungkin lumayan enak lah, banyak gedung yang ber-AC kan? Ya, apa kiranya kalau tidak ada AC, 50 derajat Celcius. Kita di Banda Aceh aja paling tinggi berapa? 35 ya. Pernah 35? Hah? Berapa paling tinggi? 39. Pernah di Banda Aceh? Yang betul. Yakin 39? Kayaknya enggak deh kalau 39. Ya. 35 ya. Kalau 40, 45 saya pernah merasakan ketika di Yaman. Madinah itu lebih panas lagi. Atau kesulitan-kesulitan yang lain. Kata Nabi, barang siapa yang mampu bersabar atas kesulitan, kesusahan tinggal di Madinah sampai meninggal, maka pada hari kiamat dia pasti mendapatkan syafaatku atau aku akan menjadi saksi terhadap dia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 1378. 1378. Di antara keutamaan dan keistimewaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, beliau adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Semenjak beliau mendengar hadis Nabi SAW ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, man ahaqqun nas bihusni sahbati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan baktiku, pergaulan yang baik dariku? Nabi menjawab sebanyak 3 kali, siapa? Ibumu, ibumu, ibumu.
3 kali dia bertanya, ketiga-tiga kalinya Nabi menjawab ibumu. Yang keempat Nabi baru menjawab siapa? Bapakmu. Namun jangan salah paham, dari hadis ini Nabi menyebutkan yang paling berhak kita berbuat baik. Adapun perintah yang paling harus kita jalankan adalah perintah bapak, karena bapak adalah pemimpin dalam rumah tangga. Jelas ya? Ya, karena bapak paling tahu akan kemaslahatan buat anaknya masa depannya. Jelas ya? Tapi dalam perbuatan kebaikan, dalam kebaikan ibu memiliki 3 hak, 3 jatah. Bapak punya 1 ya jatah. Jelas ya? Adapun perintah yang paling berhak ditaati dalam rumah tangga adalah bapak. Karena bapak adalah pemimpin rumah tangga dan dia yang lebih tahu akan kemaslahatan rumah tangga dan pendidikan anaknya. Baik. Beliau disebutkan sampai-sampai beliau tidak haji sampai ibunya meninggal dunia. Baru beliau haji. Beliau tidak sempat haji karena menjaga ibunya. Kapan beliau menunaikan ibadah haji? Setelah ibunya meninggal dunia. Ya. Dan ini adalah hal yang sangat besar dalam Islam. Bakti kepada kedua orang tua. Nanti insya Allah akan kita bahas masalah itu. Namun pada zaman sekarang ini, zaman now ini, seorang anak yang dekat dengan bapak ibunya dianggap aneh. Bahkan sebagian anak muda zaman now ini malu kalau berboncengan dengan orang tuanya. Ya kan? Sebagai anak muda nggak mau diantar ke sekolahnya kalau orang tuanya yang mengantar. Lebih baik naik Gojek dia. Malu diantar. Iya, nampak Pak hidup gaulan maya lebih. Ya. Nggak ada tempatnya istilah gaul. Anak gaul nggak diantar sama orang tua. Ya, salah meletakkan tempat kalimat gaul. Taib. Di antaranya juga beliau salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wasiat khusus dengan 3 perkara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 1178 dan Imam Muslim pada nomor 721, Nabi mewasiatkan 3 hal kepada Abu Hurairah. Yang pertama, agar beliau menjaga puasa 3 hari dari setiap bulan. Ya, 3 hari setiap bulannya. Yang kedua, agar beliau menjaga salat duha. Ya, insyaallah taala nanti akan kita bahas masalah salat duha. Secara umum, syuruk itu bagian dari duha. Secara umum bahwa salat duha tidak ada batas rakaatnya. Paling sedikit adalah 2 rakaat. Yang paling afdalnya adalah waktu syuruk, setelah terbitnya matahari. Kemudian waktu afdal yang berikutnya adalah waktu akhirnya, di saat anak onta kepanasan, kurang lebih 1 jam sebelum zuhur, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah. Nah, wasiat Nabi yang ketiga, beliau agar senantiasa melakukan salat witir sebelum tidur, karena beliau suka begadang malam untuk menghafal hadis-hadis Nabi. Ya, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah taala dengan pembahasan hadis, dan akan saya sebutkan beberapa poin penting yang masih tersisa terkait biografi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, saya persilahkan dengan segala hormat. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila yang sakit adalah teman laki-laki dan beliau kecelakaan saat di UGD. Kalau sudah di UGD bukan kecelakaan, mantan kecelakaan. Rata-rata kecelakaan bukan di UGD, ya kan? Karena kecelakaan lah dia dimasukkan ke UGD. Di sini disebutkan kecelakaan saat di UGD, kurang tepat kan? Karena kecelakaan dia masuk IGD. Taib, sudah dijenguk. Apakah saya harus datang kembali ketika dia sudah di ruang rawat inap? Ini nanti insyaallah taala akan kita bahas. Kita kan belum membahas isi hadis. Ya, isi hadis ini belum kita bahas. Insyaallah akan kita bahas. Namun secara umum yang perlu diketahui bahwa menjenguk orang sakit hukumnya fardhu kifayah. Ada pula yang menyatakan sunnah muakkadah. Jelas? Dan ya, menjenguk orang sakit ya itu tidak mesti berulang kali. Kapan dia menjenguk ya sekali maka telah melaksanakan perintah Nabi SAW. Tetapi kalau
yang ia jenguk tersebut adalah teman lawan jenis, maka hendaknya dia memperhatikan batasan-batasan syariat. Jangan sampai demi menjalankan sesuatu yang sunnah menjerumuskan mereka kepada perbuatan haram atau kepada suatu fitnah, ya. Atau calonnya akhirnya berdua-duaan, ya. Memang enggak berjabat tangan tapi berduaan, ya. Mau apa, minum, beli apa, dalam keadaan mereka belum nikah. Ini namanya pacaran Islami kata menurut sebagian orang, ya. Ya, karena calon, ya. Ya akhi, ini fitnah. Kalau dia menyebut maka hendaknya dengan mahramnya, ya, bersama mahramnya. Kalau tidak maka jangan, karena itu hanya menimbulkan fitnah. Masih banyak cara lain yang bisa dia lakukan yang bermanfaat buat temannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Baik. Jika tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa mengistiqamahkan kita di atas nikmat belajar dan mengajar ilmu agama ini, sebagaimana kita meminta kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita dengan kondisi yang lebih mulia di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.